Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Bu Yuli akan menjelaskan tentang Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Mata pelajaran Dinul Islam bab 9. Kemarin kita sudah mempelajari tentang keadaan kota Mekah menjelang pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Ada beberapa tempat yang bersejarah bagi perkembangan Islam, antara lain yang pertama apa? Masjidil Haram yang di dalamnya terdapat Ka'bah. Yang kedua Gua Hira, yaitu tempat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama. Yang ketiga Jabal Rahmah, yaitu tempat Nabi Adam dan Hawa dipertemukan setelah diturunkan dari surga. Yang keempat, Gua Thur, yaitu tempat persembunyian Nabi Muhammad dari kejaran kaum kafir Quraisy. Setelah itu, ada beberapa berhala yang terbesar, yaitu yang pertama Hubal, yang kedua Manat, yang ketiga Lata, dan yang keempat adalah Uzza. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu adalah orang yang membangun Ka'bah, yang mendirikan Ka'bah. Itu adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Diingat-ingat ya, jangan sampai kebalik atau keliru. Untuk pertemuan kali ini kita mempelajari tentang Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Tidak semua bangsa Arab mengalami kejahiliannya. Terdapat beberapa keluarga yang masih hidup lurus dalam agama tauhid seperti yang diajarkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Salah satunya adalah Muhammad bin Abdullah. Sejak lahir, Muhammad telah mendapat irhas kenabian. Di dalam tubuhnya terdapat sifat-sifat yang agung dan mulia. Mendekati usia 40 tahun, Nabi Muhammad sering berkholwat atau beruzlah atau mengasingkan diri. Ya, diingat-ingat. Mengasingkan diri atau berkholwat untuk memohon petunjuk Allah agar dapat meluruskan akhlak masyarakat bangsa Arab. Pada saat itu ada masa kebodohan di sekitar bangsa Arab itu. Jadi Nabi Muhammad berkholwat itu tujuannya untuk memohon pertolongan, memohon petunjuk Allah agar dapat meluruskan akhlak masyarakat bangsa Arab. Setelah berulang kali berkholwat di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan 661 Masehi, tiba-tiba didatangi seseorang yang tidak dikenal. Orang tersebut sebenarnya adalah malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuannya malaikat Jibril itu adalah menyampaikan wahyu pertama kali ke Nabi Muhammad. Ya, diingat-ingat. Nah, ini ada percakapan antara malaikat Jibril
dan Nabi Muhammad. Malaikat Jibril berkata, "Iqra, bacalah." Nabi Muhammad menjawab, "Ma'ana biqori, saya tidak dapat membaca." 3 kali malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca, tapi jawabannya tetap sama. Saya tidak bisa, membaca itu saya tidak bisa. Kemudian malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad dengan erat. Kemudian melepaskannya dan berkata, ini surat Al-Alaq 1-5, itu wahyu pertama Nabi Muhammad. Ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang telah mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Itu arti surat Al-Alaq 1-5. Setelah Nabi Muhammad menerima wahyu tersebut, beliau gemetar dan sangat ketakutan. Beliau segera pulang menemui istrinya dan meminta diselimuti. Setelah agak tenang, beliau, Nabi Muhammad, menceritakan semua apa yang dialaminya ketika di Gua Hira kepada Khadijah. Khadijah menenangkan dan meyakinkan Nabi Muhammad bahwa Allah telah memilih dan mengangkat beliau, Nabi Muhammad, menjadi utusannya untuk menyebarkan kebenaran. Khadijah kemudian mengajak Nabi Muhammad untuk menemui pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal. Diingat-ingat ya, Waraqah bin Naufal. Beliau seorang Nasrani dan ahli kitab yang banyak mengetahui isi kitab Taurat dan Injil. Setelah sesampai di kediaman Waraqah setelah itu menjelaskan, yaitu bahwa yang datang menemui Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waraqah berkata, "Demi Allah, Maha Suci, hai anak saudaraku, yang datang kepadamu adalah malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihi wasallam. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, adalah orang yang terpilih menjadi Rasul Allah. Sekiranya umurku panjang dan ketika kelak kaummu mengusirmu, niscaya aku akan ikut membelamu." Nabi Muhammad berkata, "Wahai paman, apakah kaumku akan mengusirku?" Waraqah menjawab, "Ya, semuanya. Nabi yang datang membawa tugas seperti itu akan dimusuhi dan diperangi." Sebelum wahyu berikutnya turun, Waraqah meninggal dunia. Itu singkat cerita Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Syukron. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Kemudian untuk penugasannya, silakan dicek di Google Classroom. Sudah ada LKS, lembar kerja siswa di situ.
Kalian boleh di print boleh, atau langsung ditulis di buku tulis kalian. Jangan lupa yang kemarin belum mengumpulkan tugasnya, segera mengumpulkan. Bu Yuli tetap setia menunggu kalian. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum